Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Rabu, teman-teman. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman yang sedang siap-siap mau pulang kerja, ataupun yang mau berangkat kerja, ataupun yang sedang bekerja di dalam atau di luar lapangan. Semoga diberi keselamatan dan kemudahan untuk menjalani aktivitasnya hari-hari ini. Wabil khusus teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah nge-like, bahkan sampai share, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya diberkahi dan dilapangkan rezekinya, serta disehatkan badannya. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini, uh, saya akan membahas ini ya. Kemarin ada konferensi pers dari PSSI, di mana bahwa Pak Sumarji ini, bapaknya timnas kita, manajernya timnas Indonesia, mengundurkan diri sebagai manajer timnas Indonesia karena memang Pak Sumarji juga mempunyai dua jabatan sebagai BTN, Badan Khusus Tim Nasional, dan manajer tim nasional. Ya, Pak Sumardi mengundurkan diri sebagai dari manajer tim nasional. Ya, di mana Pak Sumardi memang sosok bapak bagi para pemain ini menurut pandangan saya. Pak Sumardi ini orang baik, tapi beliau juga mungkin merasa bukan malu, jadi merasa kecewa dan merasa gagal setelah dari awal tahun 2025 sampai sekarang rentetan kegagalan timnas kita, karena memang Pak Sumarji menjadi manajernya nih. Ya mungkin Pak Sumarji merasa gagal, merasa bertanggung jawab, akhirnya Pak Sumarji mengundurkan diri sebagai manajer tim nasional Indonesia. Ya mungkin ada beberapa pemain atau fans-fans yang merasa kehilangan, karena memang Pak Sumarji ini merupakan sosok orang atau figur yang ya bang, yang berjiwa baik, ya baik sih saya bilang, karena memang hampir di setiap media sosial atau di pemberitaan yang memberitakan berita miring hampir tidak ada tentang Pak Sumarji. Jadi ya kita ucapkan terima kasih Pak Sumarji. Semoga Pak Sumarji tambah sukses lah. Kalau kita ngomong panjang lebar takut salah juga kayaknya. Oke teman-teman, jadi kita bicara ini nih sekarang. Itu oke lah, Pak Sumarji sudah mengundurkan diri dan Kosinda 1 juga sudah dipecat oleh PSSI. Tinggal kita mengharap, atau saya berharap, ada pernyataan dari Bapak Ketua Umum PSSI atau dari Menpora pernyataan seputar tentang sepak bola Indonesia atau timnas Indonesia. Saya menunggu, ternyata baru Pak Sumarji aja dan beberapa exco aja, tapi Bapak Ketua Umum PSSI ini, apabila ini sih pandangan saya ya, apabila hasil minor atau target kita gagal, jadi Ketua Umum PSSI ini tidak ada pernyataannya, malah anak buahnya terus nih saling disuruh nih, yang kalau kata orang sih, giliran gagal anak buahnya nih yang disuruh buat konferensi pers, buat bikin pernyataan, terus buat ya mungkin minta maaf ke fans atau gimana. Tapi ketua umumnya, apabila timnas kita bagus, atau beliau yang paling depan. Tapi ya sudahlah, mungkin beliau sibuk sedang mencari pelatih. Buat saya sih, kalau memang disuruh boleh memilih, atau kita mungkin ada vote, para fans Garuda vote siapa yang menjadi yang paling bagus, yang menjadi kandidat atau yang untuk menjadi pelatih timnas. Saya rasa Sintayong bisa
menang lagi, bisa terpilih lagi. Cuma kayaknya kalau untuk itu sudah berat ya, karena memang kita tahu Pak Ketum tidak mau move on, katanya tidak mau move on, tidak mau move on, tidak mau CLBK, kita harus move on. Oke, nggak masalah, kita harus move on, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah ini target kita, para fans atau para pemain, apa yang sudah diraih diraih timnas selama kepelatihannya coach ini, yang kita masuk semifinal Piala Asia, terus kita sampai setiap Piala Dunia, hampir selangkah lagi kalau kita lihat bukan untuk Piala Dunia. Terus pemainnya kita juga bagus, itu sekarang tidak menjadi target standar para fans Garuda, para pecinta timnas, atau bahkan para emak-emak atau ibu-ibu yang nggak suka bola jadi nonton bola ketika timnas kita berjaya-jayanya atau sedang lagi di atas awan. Kalau ada yang bilang tuh di tahun 2024 itu timnas Indonesia lagi sedang di atas awan, berbanding terbalik kita di 2025. Ya, jadi tadi yang saya bilang ya, jadi apa namanya, nggak bisa ngomong, kayak standar para pecinta sepak bola timnas, jadi standarnya sudah apa yang dibuat oleh Sintayong. Jadi kita nggak masalah kalau ada pelatih baru, nggak masalah. Standarnya sudah itu ya, kita harus pemainnya kita harus bagus, terus progresi dari grassrootsnya, dari kelompok umurnya kita juga. Ya, kemarin kan kita U17 sampai masuk Piala Dunia ya, walaupun bahkan kita rekor selama berapa dekade, berapa tahun, itu kemarin poin kemenangan kita pertama di Piala Dunia biarpun di U17. Jadi standar itu yang sudah melekat di timnas Indonesia. Mungkin kalau saya bilang, kalau pandangan saya, pelatih yang baru ini agak kurang siap, karena memang sudah apa yang dibuat Sintayong menjadi patokan bagi pelatih yang baru mau masuk nih. Gue bisa nggak nanti kalau misalkan gue ngelatih timnas Indonesia, bisa nggak melebihi pencapaian dari Sintayong? Jadi itu patokannya mungkin yang agak berat. Tapi apapun itu, tetap kita dukung. Mudah-mudahan timnas kita bisa atau segera mendapatkan pelatih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, nonton sebentar walaupun 1 atau 2 menit atau sekedar mampir ngeklik. Terima kasih saya ucapkan, semoga rezekinya lancar. Saya tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.